Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Di sini saya lihat ada kemarin pendaftaran kita terima sebanyak 750 orangnya sampai pagi ini dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang dari Waseda juga dari sampai ke ini ya Macung. Macung itu mungkin di suatu negara di Asia ya kalau nggak salah. Jadi luar biasa sekali. Thank you banyak teman-teman yang sudah hadir. Jadi hari ini agenda kita adalah Financial Data Challenge 2022 Kick-Off Sharing Session. Untuk agenda hari ini kita akan ada keynote speaker, kemudian ada dari Pak Indra Utoyo langsung, beliau adalah Managing Director of Digital and IT of BRI. Kemudian ada Muhammad Gifari, Bapak Muhammad Gifari adalah Senior Vice President of Digital Banking Division at BRI. Kemudian ada Pak Dimitri Mahayana, beliau adalah dosen stay ITB, juga founder dan expert sharing vision Indonesia. Dan nanti jadi waktu kita sharing session kita akan fokus pada sharing. Jadi kapan lagi kita bisa mendengarkan sharing-sharing luar biasa dari para speaker yang inspiring ini. Setelah itu nanti ada Q&A session dan kita ada foto bersama. Kemudian ada door prize tentu saja dan closing. Setelah speaker meninggalkan Zoom, tentu saja kita akan berbagi door prize ya. Jadi memang waktu beliau-beliau sangat berharga. Dan nanti untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendaftarkan diri pada Financial Data Challenge yang acara 1 bulan ke depan. Nanti kita akan ada pengumuman sosialisasi setelah door prize dan closing. Dan tentu saja jam 10, kalau masih ada yang ingin bertanya-tanya, feel free anytime. Jadi acara ini diselenggarakan kolaborasi BRI Brain Academy, BRI, dan Sharing Vision. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wah. Oke. Tidak lupa ya teman-teman, silakan diisi absensinya di chat. Nanti teman-teman juga di sharing session nanti kita akan ada tanya jawab, jangan khawatir. Kemudian oke, mungkin kita absen dulu. Adakah yang paling jauh, teman-teman? Langsung di chat aja. Yang paling jauh akan langsung dapat door prize di pagi ini. 2 orang. Ya, sebutkan domisilinya langsung saja. Di chat Zoom, silakan. Sebelum kita mulai, kita berbagi door prize ya hari ini, teman-teman. Surabaya, oke. Bogor, oke. Dekat Tangerang, oke. Bandung, ya. Kuningan, Jambi, Kupang. Luar biasa, Malang, Bogor, Bandung. Wah, banyak sekali ternyata ya. Oke. Padang, Solo, Makassar, Purbalingga. Oke. Planet Bekasi. Oke. Ya, kongres yang dari Bekasi mendapatkan Imone Rp200.000. Ada yang dari Aceh juga. Oke, Bandung. Oke, siap. Ya, mantap sekali ya teman-teman. Ini dari mana-mana ya datang hari ini. Ponorogo, Samarinda, Mendung, Solo, Lampung. Luar biasa hari ini, luar biasa banget. Oke. Buton, Sulawesi Tenggara, Gorontalo hadir, Manokwari. Oke, Lamongan, Pasuruan, Samarinda, wah, Bangka Belitung, oke, Semarang, oke, wah masih ada Jakarta, oke, Jatake, Kota Hujan, Bogor, yes, oke, Bekasi, oke, Karawang, Banjarmasin, oke, luar biasa banyak banget. Terima kasih banyak nih buat semua teman-teman yang sudah membalas. Tadi kita cek yang Bekasi siapa namanya paling awal yang balas dari Bekasi. Waduh, ketimpa ya udah. Yang paling awal balas saja berarti yang paling paling standby. Mas Alexander Nicholas bisa langsung hubungi saya. Juga yang saya random di tengah. Oke. Luwuk Banggai Sulawesi Tengah Muhammad Taslim. Ya, itu langsung aja nanti japri ke CP atau bisa juga ke Instagram saya di ABCDFGIJF. Silakan kita langsung kirimkan GoPay Rp200.000. Oke. Ya, tanpa berlama-lama kita akan menyambut ya. Jadi yang terhormat para pembicara pagi ini. Coba kita akan pin screen ya. Sebentar izin. Ada dari Pak Dimitri Mahayana, saya akan pin. Oke. Kemudian ada Pak Muhammad Gifari, kita akan spotlight. Oh ya, izin mungkin untuk Bapak Dimitri Mahayana, kemudian Bapak Muhammad Gifari dan Pak Indra Utoyo bila berkenan open cam supaya bisa kita spotlight untuk teman-teman semua. Boleh izin Pak Indra, oke Pak Dimitri dan Pak Gifari untuk open cam. Yes, oke, langsung saya spotlight for everyone. Oke, kemudian ada Pak Indra Utoyo, oke, siap. Head spotlight, kemudian ada Pak Gifari. Oke, akan ada ya, kita spotlight juga. Oh ya, termasuk saya sendiri. Oke. Nanti sambil berjalan sharing session, mohon teman-teman co-host dibantu untuk mute ya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Indra Utoyo yang terhormat, juga Pak Muhammad Gifari, juga Pak Dimitri. Ya, semoga sehat selalu pagi ini. Kita akan mulai. Jadi sharing session pagi ini akan dimulai dengan keynote speaker dari yang sangat kita hormati, Bapak Indra Utoyo. Beliau adalah Managing Director of Digital and IT of BRI.
Gimana Pak Indra hari ini, sehat Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat semua, Alhamdulillah. semoga semua sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Indra, izin ada yang mau di-share screen? Oh Iya. ya baik, Oke, siap. tolong ya. Mungkin ya bisa dibantu Mas Hafez. Boleh, boleh, boleh. Teman-teman BRI juga sudah kita jadikan co-host, silakan. Izin saya langsung memulai begitu. Yes, boleh Pak. Iya, betul-betul Baik, Pak Indra. baik, terima kasih Mas Jeff ya. Juga yang saya hormati ini Pak Dimitri sebagai founder dari Sharing Vision, juga rekan saya nih ya Pak Givari dan seluruh rekan-rekan semua yang sudah join ini. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke ikutan acara pagi ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga semua senantiasa sehat selalu. Baik, selamat datang begitu di acara pagi ini, yaitu Financial Data Challenge 2022. Saya izin untuk bisa memulai untuk paling nggak sharing ke arah mana sebagai Bank BRI ini kita akan mengembangkan layanannya. Ya, saya sebut sebagai human-centered AI banking of the future. Itu arah yang akan kita kembangkan ke depan. Seperti apa? Mungkin saya akan mulai. Next. Ya, jadi kalau kita lihat evolusi dari layanan perbankan, kita lihat ada Bank 1.0, Bank 2.0, Bank 3.0, sekarang masuk ke Bank 4.0. Kalau Bank 1.0 itu pada saat bank itu mulai muncul yang namanya rekening ya, dan itu dilayani melalui komputer mainframe. Pada saat itu muncullah sistem layanan berbasis rekening. Kemudian berkembang lagi dengan perkembangan teknologi, masuk ke Bank 2.0, di mana mulai membuka layanan 24/7 melalui adanya layanan berbasis ATM misalnya ya. Kemudian dengan layanan tentu yang terbatas. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan internet dan mobile, masuklah layanan perbankan ini melalui internet dan melalui mobile yang bisa diakses dari mana saja. Tapi kemudian dengan perkembangan teknologi berbasis data semakin masuk ke arah digital, yang menggunakan AI begitu. Sekarang layanan-layanan perbankan juga semakin hadir, semakin cerdas, semakin personalized ya, untuk bisa ikut di dalam journey dari para nasabah untuk bisa mendapatkan layanan perbankan di mana saja. Begitu ya. Kita sebut dengan Bank 4.0 yang sudah masuk pada era digital wallet, social media banking, dan juga AI-based banking. Next. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan industri financial, sekarang juga kita lihat shifting terjadi di industri financial dengan Financial 4.0. Nah, perkembangan ini tentu ditopang oleh fondasinya adalah layanan telco ya, berbasis mobile. Nah, mungkin belum pernah layanan telekomunikasi atau mobile service ini seperti hari ini ya, di mana kita sudah menjadi bagian keseharian menggunakan mobile phone. Katanya sih penetrasi dari digital literasi sudah di atas 100%, ya, artinya menggenggam mobile sudah lebih daripada jumlah penduduk. Tapi antara digital literasi kepada financial literasi itu memang masih ada gap, tidak semua orang itu kemudian nyaman melakukan layanan transaksi atau financial di perbankan. Oleh karena itu, ini adalah sebuah arah yang nanti menuju kepada financial inclusion. Tapi kita juga berterima kasih ya dengan adanya para fintech ya, membuat kita juga dibukakan ada cara-cara baru yang lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah ya dalam hal mendapatkan layanan keuangan oleh teman-teman fintech ya, ada di e-wallet ya, kalau di peer-to-peer lending yang saya rasa hadir melengkapi layanan keuangan, dan ada kategori-kategori killer di setiap layanannya begitu ya. Dan ini membuat kemudian masyarakat menjadi biasa menggunakan layanan berbasis digital payment, QR gitu, yang sekarang sudah semakin meluas. Bank sendiri juga melakukan
transformasi dari yang tadinya bank sebagai sebuah sistem tertutup, ya ada layanan melalui mobile banking ya, tapi terbatas gitu, melalui channel-channel ATM, EDC-nya dan juga kontak center-nya. Tapi kemudian sekarang kita masuk ke era kolaboratif ekonomi, di mana dengan adanya digital ini kita masuk ke era yang semakin terbuka, masuk ke open banking, di mana bank kemudian melakukan massive collaboration dengan e-commerce, dengan payment, digital payment, kemudian ride sharing, e-commerce, kemudian travel site dan lain sebagainya secara masif, dan kemudian senternya bukan lagi di kantor cabang tapi sudah berpindah ke mobile centric, kemudian melakukan open collaborative innovation. Nah ini saya rasa yang berkembang ya, karena sekarang sudah masuk ke era kehidupan yang sudah semakin banyak berbasis digital. Kemudian bank sendiri juga bergeser, transform semua ke arah digital. Bank-bank yang sudah lama seperti BRI juga transform secara digital. Kita mengadopsi namanya hybrid bank, mengembangkan layanan digital tapi juga tetap maksimalkan layanan physical presence-nya, tapi tentu dimodernize. Dan juga ada bank-bank baru, neobank ya, yang muncul yang fully sebagai platform bank secara digital yang memberikan layanannya melalui digital, tapi nanti dilayani melalui ekosistem ya, apakah itu di ekosistem ride sharing atau e-commerce dan lain sebagainya. Next. Nah, kita juga melihat tadi ya, financial inclusion masih ada gap. Ini adalah suatu area potensial yang tentunya akan kita address, bagaimana kita bisa memberikan penetrasi economic inclusion dan financial inclusion yang saya lihat masih ada PR sekitar 45 juta yang masih membutuhkan akses kepada financial. Ada juga melalui berbagai media ya, cara apakah melalui keluarga, ada melalui rentenir begitu, ada melalui fintech, BPR, group lending ya seperti PNM, ada melalui Gadai, ada melalui bank. Dan ini ada sekitar 15 juta sekitar ya 30 juta yang masih terbuka begitu ya. Dan ini area untuk kita bagaimana bisa memberikan penetrasi layanan seluas-luasnya kepada masyarakat ya, dan semakin kecil, semakin ke arah mikro dan ultra mikro. Next. Nah, kita juga lihat perkembangan teknologi terus ya, kita harus ikuti karena saat ini kita harus terus menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang untuk membuat kita memberikan solusi layanan yang jauh lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Yang mewarnai antara perkembangan big data, kemudian dengan artificial intelligence yang memanfaatkan big data untuk bisa membuat layanan makin hyper personalized, juga makin automate ya. Kemudiannya tapi juga ada risiko-risiko baru supaya lebih trusted ya. Ini cyber security juga tentu harus dipikirkan karena kemudahan-kemudahan yang di digital ini punya risiko baru, risiko digital, karena teknologi juga harus disiapkan untuk bisa membantu agar fraud atau risiko digital bisa dimitigasi. Kemudian juga kita lihat internet juga bergeser ya, tidak lagi web 2.0 yang centralized, tapi sudah masuk kepada web 3.0 yang decentralized, dan pada saat itu saya rasa blockchain akan memainkan perannya sebagai salah satu super power untuk empowering dari era web 3.0 semakin decentralized gitu ya. Next. Nah, sekarang saya ingin memberikan overview BRI ya. BRI ini bank tua yang sudah 126 tahun, tapi mudah-mudahan tetap semangatnya muda ya. Dan ini bank yang melayani segmennya mikro ya, ultra mikro, maka kita di recognize sebagai the largest microfinance institution in the world. Jadi institusi microfinance terbesar di dunia. Ini bukan menurut BRI, menurut beberapa referensi. Nah, oleh karena itu BRI dalam hal melayaninya lebih banyak di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil begitu ya, hadirnya untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu BRI punya satelit ya, supaya bisa penetrasi ke berbagai titik layanan di mana saja. Dan kita hadir melalui berbagai channel, ada channel-channel kita di kantor-kantor BRI yang saat ini sekitar 9.000, kemudian juga melalui agen-agen briling ya, yang sekarang sudah hadir hampir 500.000 di seluruh pelosok tanah air, yang bisa menjadi memberikan layanan perbankan, menjadi tangan perpanjangan tangan dari BRI. Kemudian juga kita juga punya ATM yang tersebar seluruh tanah air, dan juga EDC, di samping juga mobile super apps yang juga menjadi digital banking dari BRI ya. Dan saat ini BRI sebagai sebuah bank ini memiliki unique customer yang sangat besar, 130 juta lebih unique customer yang ada di BRI, dan ini saya rasa juga salah satu potensi aset yang luar biasa untuk bisa memberikan layanan semakin baik, semakin juga tentunya harus semakin besar juga ya. Next.
Nah, aspirasi BRI aja adalah menjadi the most valuable banking group. Jadi karena BRI sudah terdiri dari grup ya, kita baru saja diintegrasikan juga dengan Pegadaian, dengan PNM, begitu menjadi sebuah grup layanan financial yang salah akan menjadi juga holding dari Ultra Mikro. Nah, oleh karena itu BRI juga memiliki aspirasi untuk menjadi champion of financial inclusion, di mana kita berharap pada tahun 2025 bisa ikut kontribusi 90% dari financial inclusion, bisa BRI memberikan kontribusinya. Oke, next. Nah, apa yang dilakukan BRI agar bisa melayani lebih dalam lagi, lebih luas lagi ya. Nah, oleh karena itu BRI dengan identitinya sebagai bank UMKM, bank mikro, tentu akan masuk lagi ke lebih kecil lagi ke ultra mikro, dan kita ingin melayani sebanyak-banyaknya untuk melakukan transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Bagaimana layanan makin kecil-kecil lagi ya, bicara angka 1 juta, 500.000 ya, kemudian tenornya makin pendek-pendek, tidak lagi tahunan, tapi bicaranya bulanan, mingguan, harian, dengan cara yang cepat. Oleh karena jawabannya adalah digital dan ekosistem digital, begitu. Supaya kita bisa mitigasi risiko operasional, termasuk juga overhead cost yang harus ditekan, karena kalau pakai orang tentu terlalu mahal. Oke, next. Nah, oleh karena itu transformasi digital dilakukan oleh BRI ya dalam dua cara. Pertama, kita mentransform bisnis prosesnya, dari apa yang ada ini kita perbaiki prosesnya supaya lebih efisien, lebih automate, dibantu dengan mobile app supaya kita bisa memberikan layanan keuangan, apakah itu pinjaman, ya, buka tabungan, dan transaksi itu dilakukan dengan cara-cara yang lebih efisien. Kedua adalah BRI pun juga harus selalu merubah dirinya untuk bisa mengeksplorasi, mencari area-area bisnis model baru dengan digital ini ya, untuk bisa mencari sumber pertumbuhan baru dengan transformasi di bisnis modelnya, begitu. Next. Nah, oleh karena itu strategi BRI untuk bisa melayani tadi seluas-luasnya ya, semakin dalam lagi kita mengadop namanya hybrid bank ya, bagaimana memadukan antara kekuatan physical present yang sudah ada yang dimodernize supaya semakin baik layanannya, semakin cepat, ditambah dengan kapabilitas digitalnya yang memang membuat BRI menjadi digital bank ya, yang layanannya bisa diberikan secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien melalui cara digitize tadi, prosesnya yang dirubah, maupun digital business model melalui ekosistem digital, maupun ikut dalam journey-nya customer yang tidak harus BRI di depan ya, front end-nya boleh siapa saja, tapi ikut di dalam journey dari customer. Membuka tabungan BRI sekarang bisa di mana saja, bisa di Grab, di Tokopedia, begitu ya. Dan juga kita tetap memaksimalkan presence kita ya melalui outlet-outlet kita di e-channel ya, di ATM yang jumlahnya ada 220.000, tapi juga melalui kantor-kantor kita ya sebagai simpul untuk bisa mendapatkan advokasi dan layanan-layanan baru secara self-service maupun dibantu oleh tenaga-tenaga BRI. Kedua adalah melalui agen-agen building kita yang jumlahnya besar, 500.000-an ya, dan itu yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, dan juga melalui para account officer kita, para mantri yang menjadi advisor dari financial untuk membantu layanan keuangan. Nah, ini semua bagaimana layanan ini supaya bisa kita mencapai dua hal ya, yaitu lebih engage dengan customer kita, lebih personalized, lebih customized, tapi juga dalam sisi lain bagaimana manajemen risikonya yang makin kompleks bisa dimitigasi dan lebih efisien lagi. Nah, maka BRI perlu big data atau machine learning atau AI yang kita sebut dengan BRI Brain sebagai central brain untuk bisa memberikan dua hal tadi, customer engagement dan juga risk management yang semakin efisien. Nah, oleh sebut dengan BRI Brain ini. Next. Nah, oleh karena itu big data ini perlu menjadi sebuah inisiatif yang sangat strategik ya, untuk bisa bagaimana dari data ini kita bisa melayani lebih tepat lagi, lebih baik lagi ya, lebih akurat lagi. Tentu tidak cukup dengan data-data yang internal dari BRI, karena BRI akan masuk lagi ke segmen-segmen yang makin kecil. Nah, ini perlu digali dari berbagai sumber alternatif data untuk memberikan alternatif data scoring, yaitu dari telco, dari utility, dari social media, dari berbagai model seperti psychometric, sehingga menghasilkan alternatif credit scoring dan bisa melayani segmen-segmen yang kecil-kecil ya, yang utama itu jauh lebih tepat ya, jauh lebih efisien. Nah, ini adalah hal yang harus diarahkan ke depan dengan memanfaatkan big data, kemudian nanti juga artificial intelligence. Next. Nah, oleh karena itu BRI terus melakukan pengembangan kapabilitas kemampuan di bidang teknologinya, menggunakan teknologi yang masa depan ya, yang diharapkan bisa menopang BRI untuk bisa tadi melayani seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, melakukan transaksi sering-seringnya begitu melalui beberapa teknologi kunci ya. Antara lain kita tadi dengan big data ini bisa menghasilkan kemampuan di bidang AI dan machine learning
ya, dalam hal scoring, automation, menangani fraud. Kemudian juga tadi masuk ke open banking, bagaimana BRI bisa berpartner masif mungkin dengan partner-partner digital yang semakin berkembang dan beyond banking ya, sudah termasuk non financial, kita masuk ke agritech, ke edutech, healthtech gitu sebagai bagian dari embedded finance-nya. Kemudian juga bagaimana di era ke depan yang makin mengarah kepada digital virtual, digital twin, virtual dan physical dipadukan masuk kepada experience yang baru, pengalaman baru dengan immersive experience yang mungkin menuju kepada era metaverse ya, yang kita lihat nanti ke depan akan menjadi experience baru untuk bisa mendapatkan berbagai layanan. Kemudian juga yang penting juga aspek trust. Bagaimana security bisa kita berikan di era digital ini melalui identity-nya, KYC-nya, signature-nya, dan berikutnya adalah blockchain. Karena ke depan ini arahnya bagaimana blockchain bisa ikut menopang sistem layanan yang trusted di era digital atau virtual reality, mixed reality ke depan yang semakin membutuhkan trust. Next. Nah, ini adalah framework-nya bagaimana BRI shifting kepada human-centered AI atau high banking of the future ini, bagaimana dibagi aktivitas, apakah itu di front end-nya, di kantornya, kemudian di back office-nya, ini bisa dibantu supaya bisa mengambil keputusan jauh lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dibantu oleh kemampuan dari artificial intelligence untuk mendukung customer engagement yang semakin baik, lebih personalized ya, lebih customized. Kemudian credit score-nya semakin baik sehingga kualitas pinjamannya jauh lebih berkualitas, lebih tepat. Kemudian bagaimana menangani fraud ya, risk supaya lebih efisien, dan terakhir adalah operasi-operasi yang semakin automate. Dan ini saya rasa ditopang oleh berbagai kapabilitas AI ya, dan kemudian juga teknologi ini tentu harus terus dikembangkan ya, machine learning, NLP, computer vision, explain AI, graph, dan juga berbagai teknologi AI. Next. Nah, ini bagaimana kemudian BRI mengembangkannya ya. Tentu ini kita harus melakukan dengan cara kolaborasi ya, ada yang kita bangun sendiri, tentu ada yang kita partnership, dan ada yang kita akuisisi kemampuannya untuk bisa kita melengkapi apa yang dimiliki BRI. Dan hari ini kita saya rasa bicara bagaimana bisa berkolaborasi ya, melalui pengembangan riset, inovasi ya, saya rasa di sisi kolaborasi yang ada, kita sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai pemain digital ya, termasuk fintech ya. Kita adalah juga partner dari fintech, bukan bersaing ya. Kita justru menjadi host of fintech. Nah, kemudian bagaimana dalam hal riset dan inovasinya ini, nah inilah yang hari ini kita akan mungkin salah satu inisiatif yang dilakukan ya, merangkul berbagai potensi inovasi, simbol-simbol keunggulan, talent. Nah, maka hari ini kita juga meluncurkan BRI Brain Academy ya. Kita juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan simbol-simbol riset di perguruan tinggi, termasuk kemudian juga dengan sharing vision yang memang punya aspirasi untuk mengembangkan talenta-talenta di bidang AI ini, dan kita ada open sandbox-nya yang nanti bisa menampung berbagai inisiatif yang terkait inovasi, riset untuk terkait AI begitu. Next. Demikian mungkin, dan jadi saya dalam hal ini juga menyambut teman-teman semua di seluruh pelosok tanah air, ayo kita menyambut era human centered AI ini ya. Jadi bisa bergabung ke BRI untuk menghasilkan layanan perbankan yang jauh lebih baik, jauh lebih tepat, dan lebih efisien bagi masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu. Di bawah ada emoticon clap untuk Pak Indra Utoyo yang terhormat Direktur BRI. Luar biasa tadi, sangat inspiring nih arah BRI ke depan. Mungkin kita nanti jangan khawatir teman-temannya, silakan untuk yang ingin bertanya langsung di Slido, di chat Zoom di bawah ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan masuk ke materi berikutnya dari Pak Muhammad Gifari. Silakan Pak Muhammad Gifari bila ada yang ingin di-sharing. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati dan kita banggakan Pak Indra Utoyo, Direktur Digital IT Bank Rakyat Indonesia, Pak Dimitri Mahayana selaku founder dan Chief Research Expert dari Sharing Vision, dan juga dosen senior dari Sekolah Teknik Elektroinformatika ITB. Dan juga ya, terima kasih Mas Jeff selaku moderator dan juga introduksinya tadi.
Ya, ini izin kami melanjutkan seperti yang tadi disampaikan Bapak Indra Utoyo, towards AI, human center AI, banking of the future ya. Dan tentunya kalau dari sisi BRI sendiri, yang coba kita bangun adalah bagaimana kapabilitas AI yang tepat ya, untuk mengaugmentasi atau augmenting banking intelligence ini supaya kita bisa mencapai aspirasi kita bersama untuk ya kalau di konteks Indonesia ini untuk mencapai financial inclusion gitu ya, di mana semuanya bisa terlayani dan no one left behind ya. Berikutnya, ya ya seperti yang tadi disampaikan terkait dengan strategi BRI menuju ke arah hybrid bank ini ya, di mana posisi AI atau BRI ini merupakan sebagai central AI atau intelligent hub ya, yang nantinya akan dengan meminjam bahasa tadi mengaugmentasi ya, melengkapi atau mungkin menjadi semacam darah yang disebar di mana-mana gitu ya, baik itu untuk digital platform ataupun tadi physical presence atau services ya, di mana nantinya semuanya bisa menyediakan value-value yang ke arah intelligent and personalized product ya, yang bisa melayani customer dan juga mungkin tenaga pemasar di BRI menjadi lebih mudah gitu, lebih baik lagi. Dan juga tentunya di bisnis finansial atau perbankan, risk management juga sangat penting ya, dan di mana kita harapkan kekuatan dari AI ini bisa membuat bisnis menjadi lebih low risk ya, untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan juga mempermudah bagaimana interaksi omnichannel experience yang lebih intelijen ya, untuk bisa nasabah itu dikawal dan dilayani ya, untuk setiap journey untuk dilayani di semua aspek layanan finansial, dan juga dengan mempercepat atau mungkin mengautomate beberapa bisnis proses yang berulang-ulang ya, kita bisa meningkatkan speed dan innovation secara keseluruhan. Berikutnya. Jadi dari sisi untuk bisa match gitu ya, align dengan strategi yang tadi sudah disampaikan ya, kita fokus kepada 4 kapabilitas utama ya, walaupun kita tidak membatasi banyak aspek yang lain terkait dengan bagaimana AI bisa berkontribusi ya di aspek-aspek tertentu, tapi mungkin kita pilih 4 ini ya yang menjadi semacam unfair advantage yang kita ingin bangun gitu. Yang pertama di aspek credit underwriting, kita ingin membangun scoring model portfolio yang strong gitu ya, baik dari aspek application scoring, behavioral scoring atau collection scoring, yang menjadi layering yang penting ya untuk end-to-end aspek credit underwriting di BRI. Dan ke arah customer engagement ya, kita ingin bisa interaksi antar bank dan juga nasabahnya menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih seamless, jauh lebih paham kebutuhan nasabahnya untuk bisa kita memberikan solusi layanan yang customer centric ya. Dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa terus mempercepat atau mengefisiensikan service atau operation yang berulang-ulang, yang boring gitu ya, itu bisa kita perkuat dengan AI. Dan yang tak kalah pentingnya, karena tiap hari ya kita berperang dengan fraudster ya, kita perlu untuk membangun kapabilitas dibantu dengan big data dan AI untuk bisa menangkal serangan-serangan fraud yang semakin gencar ya. Berikutnya. Baik, mungkin sedikit untuk menyampaikan beberapa studi kasus atau use case ya yang kami kerjakan gitu. Nah, dari aspek customer engagement kita ambil salah satu contoh bagaimana kita bisa mengempower ya kekuatan dari BRILink yang tadi sudah disampaikan Pak Indra, di mana salah satu motivasinya bagaimana kita bisa terus untuk mengakuisisi atau mungkin mempromosikan ya nasabah-nasabah kita, nasabah yang terkait dengan bisnis gitu, untuk bisa menjadi agen BRILink dan produktif ya kira-kira ya. Di mana mungkin dengan bantuan dari cognitive insight yang lebih akurat dari BRI Brain gitu ya, itu bisa teman-teman tenaga pemasar atau di sini petugas dari agen BRILink ini bisa membantu yang mana yang paling efektif ya, atau mungkin yang potensinya akan produktif ke depan untuk bisa menyediakan layanan kepada para nasabah offline di sekitar agen BRILink tersebut gitu ya.
yang ini apa namanya menjadi harapannya itu bisa meningkatkan produktivitas keseluruhan ya transaksinya atau mungkin layanan-layanan perbankan melalui channel agen billing. Berikutnya, ya dari aspek kredit underwriting, salah satu use case atau contoh itu kita pasang ya di digital lending platform yang kita namakan Ceria, yang mungkin merupakan yang pertama ya dari apa namanya perbankan incumbent mungkin ya yang meluncurkan digital lending platform ya, di mana kita ingin mencapai dua aspek tentunya. Yang pertama aspek untuk karena ini tidak ada orang lagi ya di belakang layar credit underwriting-nya, karena ini sifatnya fully digital lending platform itu, kita ingin bagaimana yang masuk atau onboard di Ceria itu benar-benar yang produktif ya, yang low risk untuk mengalami NPL, dan juga kita harapkan dengan credit score yang strong kita bisa meningkatkan approval rate ya dari digital lending platform ini melalui channel Ceria. Berikutnya, ya ini contoh use case yang lain terkait dengan aspek mungkin ini ya anti fraud dan risk analytics ya ini ya, mohon maaf ada kesalahan sedikit, dan ini salah satu contohnya adalah di aspek know your customer elektronik ya, eKYC, dan ini merupakan juga contoh penggunaan teknologi computer vision ya. Bagi teman-teman yang memang antusiasme di computer vision ya, ini merupakan area yang sangat challenging, yang sangat menarik untuk terus dikembangkan gitu ya, baik dari aspek yang cukup mature teknologinya mungkin OCR ya, mengekstrak teks-teks dari gambar-gambar KTP Anda masing-masing gitu ya, atau yang mungkin yang lebih sophisticated karena kalau misalkan kita berbicara digital, full digital platform itu berarti tidak ada yang ini ya, apa tatap muka gitu ya, itu perlu teknologi semacam liveness detection atau face matching ya, bagaimana wajah kita gitu ya, yang di capture melalui device itu ya, bisa dideteksi apakah ini nyata atau mungkin fake gitu ya, dan bisa apa namanya mengcompare dengan secara akurat antara template wajah kita gitu ya dengan yang template yang ada di Dukcapil misalkan ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini membutuhkan solusi computer vision yang sangat akurat ya, supaya kita bisa menyediakan layanan eKYC dan menurunkan risk gitu ya di aspek tersebut. Berikutnya, dan ini merupakan use case untuk smart service dan operation, yaitu chatbot Sabrina gitu ya. Jadi Sabrina ini melayani melalui chat platform Anda masing-masing, baik itu melalui WhatsApp atau Facebook ya, untuk menjawab pertanyaan yang pada saat ini sifatnya informasi produk dan layanan BRI ya, yang terus untuk kita kembangkan gitu ya, dan terus untuk diupdate gitu ya, knowledge-nya atau kemampuannya, sehingga apa namanya ini bisa membantu customer service agent di lapangan itu bisa melayani hal-hal yang lebih valuable gitu ya. Jadi hal ini Sabrina ini bisa lebih kepada ini hal-hal yang berulang. Kalau misalnya Sabrina yang nggak ngerti gitu ya, baru kita lempar ke customer service agent ya. Nah bagi yang penasaran tuh mungkin bisa mengetikkan atau connect ke link yang tertera di bawah itu ya, Sabrina itu kalau ini ingin coba-coba, atau bisa membuka websitenya bri.co.id/Sabrina gitu ya, untuk melihat performanya, dan itu terus kita update gitu ya secara berkala. Kalau misalkan sebelumnya dia nggak ngerti, kita coba Sabrina itu untuk membuat mengerti lagi gitu ya mengenai user query yang kita masukkan gitu ya. Berikutnya, ya ini tadi mungkin contoh-contoh aspek dari sudut pandang big data, data science atau modeling ya. Berbicara AI terutama di real world ini ya, ini penting sekali juga aspek dari sisi engineering atau bagaimana membuat solusi AI atau machine learning kita itu menjadi relevan ya di real world ya, atau di production, atau yang terutama yang environment-nya large scale seperti BRI ini gitu ya. Jadi mungkin berbicara modeling, machine learning atau aspek data analytics dan science-nya itu mungkin bisa dilihat di ilustrasi itu ya, katakanlah 10-20% pekerjaan ya. 80%-nya masih banyak pekerjaannya, jangan takut teman-teman gitu ya. Ada data collection, ada bagaimana kita mengengineer features atau melakukan proses manajemen, dan bagaimana melakukan monitoring yang holistik ya, yang end to end ya. Kalau misalkan solusinya sudah di production dan kita harus cepat gitu ya. Kalau misalkan solusinya itu mulai mengalami degradasi, harus kita maintain dengan berkala. Ini membutuhkan semacam orkestrasi ya,
Jadi untuk bisa membuat production life cycle ini jauh lebih kuat ya. Kalau sekarang ini ada istilah namanya MLOps ya, mungkin teman-teman bisa mencari di banyak literatur berikutnya. Dan ini merupakan bagaimana effort kita untuk terus memperkuat aspek BRI ini menjadi semacam center of excellence yang menyediakan ya leadership, best practice, research dan development serta training ya terkait dengan subjek AI gitu ya. Di mana di sini kita terus dan ingin atau memiliki aspirasi yang kuat berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dari universitas, dari baik dan juga bisnis partner ya, baik itu internal atau eksternal, dan juga startup atau komunitas gitu ya yang bisa sama-sama menggarap use case AI ini terutama di domain finansial ya, untuk bisa terus kita kuatkan gitu ya effort secara bersama-sama, secara kolaboratif. Berikutnya. Ya, dan ini salah satu upaya dari aspek mungkin hulunya ya, untuk semakin kita memperkuat kemampuan atau talenta gitu ya, melalui BRI Brain Academy ini, di mana kita sangat ingin beraspirasi untuk terus menurture ya big data dan AI talent di dunia finansial, terutama di Indonesia gitu ya. Tentunya berkolaborasi erat dengan sharing vision gitu ya, agar kita bisa memperkuat berbagai aspek ya, baik dari aspek bisnis maupun aspek advance R&D, dan juga output yang kita harapkan itu akan semakin banyak ya dari sisi solusi-solusi AI yang inovatif, dan juga mungkin dari sudut pandang akademia itu menghasilkan publikasi-publikasi yang berkualitas gitu ya. Dan tentunya ya kita ingin terus meng-grooming ya AI spesialis yang sangat kita butuhkan ya, terutama di Indonesia ini gitu. Berikutnya. Ya, jadi mungkin sekedar pelengkap dari yang tadi kami sampaikan ya, ini semacam pipeline end-to-end ya dari aspek BRI Brain Academy ini, mulai dari development, evaluation ya, publication dan implementation gitu ya, yang mungkin kita pilih beberapa topik yang kita anggap strategik ya, seperti explainable AI yang untuk terkait dengan advance R&D-nya gitu ya, dan juga aspek-aspek misalkan knowledge graph atau melihat algoritmic bias ya, karena ini sangat penting sekali kalau kita mau menuju kepada human center AI gitu ya, yang responsible, yang trustworthy, itu sangat penting sekali untuk kita explore terus gitu ya. Jadi kalau misalkan AI atau machine learning-nya tidak transparan, tidak responsibel, itu ya kita nggak pakai gitu ya, kita susah untuk memakai solusi itu terutama di industri perbankan ya, yang harus seimbang antara business growth dan risk management. Berikutnya. Ya, jadi ini merupakan ongoing ya, beberapa kolaborasi dengan berbagai research institute atau universitas ya, yang tadi kami sampaikan. Ya, kita juga mengundang lah ya dari pihak-pihak yang lain gitu ya, untuk nanti kita bisa berkolaborasi. Mungkin ada aspek yang belum kita lihat gitu ya, jadi kita open untuk mungkin ada ide yang ingin disampaikan dan kita bisa bekerja sama ya, berkokreasi untuk meningkatkan tadi ya kemampuan atau kapabilitas AI terutama di domain finansial. Berikutnya. Ya, jadi kita mengundang semuanya, kita mengencourage ya untuk tumbuh sebagai AI spesialis ya, tentunya dibantu dengan Pak Dimitri dan tim di Sharing Vision ya, untuk kita bisa bersama-sama itu memiliki kemampuan AI ya di tanah air ini ya, di Indonesia ini semakin kuat ya, semakin diverse, ekosistemnya semakin tumbuh gitu ya, di mana di sini berbicara AI di dunia nyata ini memiliki berbagai aspek, baik itu dari sisi teknis maupun yang non teknis, itu kita semua membutuhkan ya. Jadi ya kita undanglah semua peserta yang sekarang hadir di seluruh Indonesia ini ya Mas Jeff ya, yang tadi sekitar berapa 700-an ya, luar biasa sekali untuk menjadi bersama-sama bertumbuh menjadi AI spesialis yang handal di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Jeff. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Mas Jeff. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang terbaik buat Pak Givari. Luar biasa. We encourage you all to be AI. Oke, mungkin kita langsung lanjut ya pada materi berikutnya dari Pak Dimitri Mahayana. Silakan, mungkin ada yang ingin di-share, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung di Slido, karena tentu saja kita akan pilih juga pertanyaan terbaik nanti. Oke. Oke, sebentar, mungkin ini sedang ya. Oke, sudah terlihat.
Tapi mungkin sedang dipersiapkan ya teman-teman, silakan yang ada pertanyaan. Tadi sudah masuk lebih dari 100 pertanyaan di slide, luar biasa. Nanti tenang, kita akan pilihkan berdasarkan pilihan teman-teman juga. Oke, sambil menunggu, ya sudah terlihat Pak Dimitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dunia ini semakin luar biasa menerapkan big data dan artificial intelligence. Selamat juga buat BRI yang di Indonesia ini termasuk terdepan ya. Kami mengawal BRI ini sudah masuk tahun kelima untuk big data ini. Kita berikan aplaus dulu untuk BRI. Salah satu perusahaan yang paling antusias di Indonesia dalam AI. Boleh jadi Google mungkin adalah one of the best in the world dalam AI, tapi untuk financial institution kita sama-sama doakan dan mudah-mudahan BRI menjadi one of the best in the world, tentu dengan dukungan para AI entusias yang hari ini hadir dan nanti mungkin yang bergabung dengan berbagai cara ke BRI. 99% perusahaan ini meningkatkan investment dalam big data. Kebanyakan kalau kita lihat dari gambar yang merah di bawah itu kebanyakan adalah ofensif ya, jadi tidak lagi defensif tapi ofensif. Dan 75% ini data di Indonesia dari survei Sharing Vision ya, itu beranggapan bahwa layanan big data itu akan booming 1-3 tahun ke depan, dan ini data 2020-2021. Artinya saat ini terjadi booming. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih untuk survei di Indonesia ya, kira-kira 40% itu sudah bahkan masuk ke IT strategic plan, masuk hal yang strategik di perusahaan. 60%-nya ini sudah in operation. Ya. Dan sudah betul-betul beroperasi IT itu. Jadi sudah bukan sebuah mimpi lagi. AI di Indonesia adalah sebuah realitas. Banyak hal yang tidak bisa kita nikmati, banyak hal yang tidak bisa kita jalani tanpa artificial intelligence. Nah, kemudian sekali lagi ini adalah survei di Indonesia, menarik untuk melihat bahwa ini adalah use case yang menjadi fokus ya. Yang top nomor 1 tetap adalah customer behavior atau perilaku pelanggan. Sebagaimana kita ketahui di dunia digital, di dunia pusat AI ya, seperti Google, Facebook, whatever ya, Amazon dan lain-lain, memang top data scientist itu adalah yang bisa memahami psychology of customer. Barang siapa memiliki hati pelanggan ya dialah yang memenangkan pertarungan dari sisi bisnis. Kemudian selain customer behavior adalah fraud analysis, analisa dan deteksi fraud yang nampaknya Bank Indonesia maupun OJK ini sudah menuju menetapkannya sebagai kewajiban seluruh institusi finansial, terutama sekali yang bekerja di sistem pembayaran. Ya, terus ada fraud-fraud yang lain, tentu kecurangan karyawan, kecurangan dalam kredit dan lain-lain. Dan seterusnya. Jadi kita mencatat ada customer behavior, fraud analysis, marketing campaigns, masih customer juga, 360 customer view, social atau CRM network analysis, pricing optimization, dan credit scoring. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya, satu use case yang sangat penting di dunia perbankan, di mana BRI ini sudah menuju ke 100% automatic underwriting untuk layanan digital bank-nya. Nah, keadaan COVID ini mendorong perbankan dan industri finansial makin meningkatkan lagi investment dalam machine learning dan data science in all area, all business area. Tapi memang nomor satu
tetap adalah customer engagement. Bagaimana bisa engage dengan pelanggan, lebih memahami pelanggan, seperti tadi disebutkan use case, misalnya Briling, juga disebutkan tadi use case Sabrina chatbot ya. Bagaimana customer itu lebih dimanusiakan sebagai manusia, lebih mendapatkan manfaat, bagaimana AI itu membuat sebuah institusi lebih ramah, sebuah bank lebih ramah. Tadi yang disebutkan Pak Indra sebagai high banking, ya, human centered AI. Ya, high itu sangat ramah sekali rasanya ya, yaitu customer engagement. Nah, penerapan IT ini demikian, penerapan data science dan AI ini benar-benar luar biasa, karena ini memang adalah forum para data scientist ya, kita go through lebih detail. Berbagai data ini sudah diambil dan digunakan untuk menjadi fitur-fitur prediktor yang penting untuk dalam pengembangan AI ini. Ada data social media, ada data utility, ada data informasi perangkat, mulai merek perangkat, model gadget di pelayanan, bahkan penggunaan perangkat ya. Orang yang baterainya sering habis itu misalnya barangkali berkorelasi dengan kalau dia mengambil kredit itu tidak kembali. Orang yang tidak care terhadap penggunaan memorinya itu barangkali itu juga akan berkorelasi dengan credit risk atau risiko berpartner dengan dirinya. Juga penggunaan telepon ya, mulai dari lock telepon, lama komunikasi, pola komunikasi. Jadi prinsipnya all data, yang terakhir malah sampai data psychometric ya. Nah, nanti data bagaimana seseorang itu lebih sering tersenyum atau lebih sering dia itu marah dan lain-lain yang tertangkap di kamera itu bisa jadi menjadi satu prediktor juga. Tentu dengan catatan semua itu tidak boleh melanggar personally PII itu ya. PII, jadi informasi personal yang memang tidak boleh, tidak menjadi bagian dari hal yang boleh dianalisis secara personal. Nah, fitur-fitur sosial media ini sudah sangat banyak digunakan untuk credit worthiness maupun berbagai use case lain untuk kasus finansial juga. Nah, ini kira-kira gambaran makin lama benar-benar makin canggih ya. Jadi untuk di dunia financial ini betul-betul one of the most advanced betulnya. Nah, kalau kita lihat kuda hitamnya itu siapa ya? The new rising star yang paling dibutuhkan. Dan ini konteksnya sesuai dengan Financial Data Challenge yang diselenggarakan bersama oleh BRI, Brain Academy, dibantu oleh Sharing Vision. Ya. Rising star-nya adalah data scientist. Mereka yang lebih paham programmer ketimbang para pemrogram. Mereka yang lebih paham matematik dan statistik ketimbang matematikawan dan para ahli statistik. Mereka yang lebih paham substantif expert ketimbang para ahli bisnisnya, tanda kutip ya. Dengan menggabungkan pemahaman dalam programming, pemahaman dalam subject matter, pemahaman dalam statistical and machine learning, maka muncullah generasi baru dari para digital talent yang disebut data scientist. Pada prinsipnya mereka scientist yang diharapkan menghasilkan kebenaran-kebenaran baru, menyingkapkan opportunity baru dalam rangka mendukung bisnis, dalam rangka mendukung customer engagement dan berbagai proses tadi. Nah, jadi on the top of that, yang para pemikirnya ini disebut data scientist atau AI scientist ya, di mana mereka lah yang biasanya menjadi lead dari sebuah project, sebuah use case yang membawai data engineer, yang membawai full stack engineer,
yang bisa memberikan value pada perusahaan. Nah, ini yang akan kita selenggarakan ini adalah sebuah challenge untuk para data scientist ini. Nah, kembali kepada survei kita menunjukkan bahwa apa keahlian SDM yang paling dibutuhkan untuk membangun big data dan artificial intelligence ini. Nah, ini adalah beberapa keahlian utama. Pertama adalah keahlian dalam bidang big data analytics, yang ini sekarang ini terkonversi namanya menjadi AI engineer. Ini end to end ini, yang mengurus machine learning operation, yang memaintain model, yang memelihara all environment di mana data scientist itu bisa bekerja dan kemudian mengimplementasikan hasilnya, dan hasilnya itu bisa bermanfaat untuk bisnis. Ya. Kemudian data scientist ini juga menjadi sebuah keahlian yang paling dibutuhkan, dan seterusnya. Jadi ada dua ini paling kaya, AI engineer dan data scientist. On top of that, tentu kita sangat butuh juga namanya data engineer maupun full stack engineer, yang di sini disebut sebagai application development atau business analyst, yang di sini disebut sebagai, yang biasanya ini disebut juga sebagai data analyst. Nah, permasalahannya berdasarkan hasil survei Sharing Vision 2 tahun terakhir, kendala nomor 1 itu adalah keterbatasan SDM. 43% mengatakan, waduh, sangat sulit memperoleh SDM ini. Sangat sulit memperoleh data scientist ini. Nah, ini menjadi hambatan terbesar untuk penguasaan dan penerapan AI di Indonesia, terkhusus di dunia finansial seperti halnya BRI dan fintech dan berbagai perbankan lain. Oleh karena itu, Sharing Vision insya Allah siap berkolaborasi dengan Anda semua untuk mendukung dan membangun Indonesia dan BRI dalam mendevelop 1.000 atau 10.000 atau 100.000 atau 1.000.000 digital talent dalam big data, dalam artificial intelligence, dalam data science untuk menjawab challenge ini. Kita punya at least 3 program yang running secara paralel. Yang pertama, alignment dengan real case di industri, karena kita tidak percaya dengan science for science atau data science for data science. Kita tidak terlalu percaya dengan data-data publik yang di internet itu, ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan kenyataan industri di Indonesia. Dalam hal ini, Sharing Vision berterima kasih sekali kepada BRI yang telah mempercayakan pada kami, ada sekitar hampir 5 tahun kerja sama kita dalam big data dan AI ini, sehingga kita terupdate apa sebetulnya kebutuhan big data dan AI dan data science di real industri di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia, BRI. Nah, kemudian yang kedua, B adalah boot learning free dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sharing Vision dalam hal ini sudah meluncurkan free bootcamp, gratis, 0 rupiah ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini dengan sebuah catatan ya, catatannya nanti bisa dilihat. Tapi kita mengundang semuanya untuk mengikuti free bootcamp kita, terutama dalam bidang data science ya. Kemudian kita merencanakan juga data engineer, full stack engineer, dan yang lain-lain. Welcome kalau Anda ada yang tertarik kepada bootcamp kami. Insya Allah bootcamp kami kita upayakan world class, tapi dengan alignment dengan rasanya rasa Indonesia itu. Saya kalau berjalan ke luar negeri itu yang suka terenyuh, mau ke Hong Kong, mau ke banyak daerah, itu ada Indomie itu. Dan tak terkalahkan rasanya di sana, laku keras itu. Nah, bagaimana AI kita ini bisa ikut meramaikan
pasar AI dan Big Data Plaza di dunia sebagaimana Indomie, Supermie, dan lain-lain. Kemudian itu A dan B, A itu alignment, B itu adalah bootcamp dari Sabang sampai Merauke, dan C ini adalah financial data challenge, yaitu challenge yang hendak kita lakukan kali ini yang mudah-mudahan bisa kita lakukan secara periodik. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa bersama-sama membangun digital talent di Indonesia yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan industri dan memajukan Indonesia menjadi salah satu sumber big data dan AI talent yang terbaik di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk semua pembicara di sini. Mungkin tidak berlama-lama kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kebetulan ini netizen sendiri atau netizen teman-teman sendiri yang memilihkan pertanyaannya untuk para pembicara di depan kita semua. Mungkin kita akan baca bersama pertanyaannya di sini supaya clear konteksnya. Jadi, oke. Ini ada pertanyaan, paling banyak like-nya dari Kak Nadiar. Ini Kak Nadiar, bagaimana strategi dari BRI untuk menyeimbangkan antara digitalisasi finansial dengan keamanan siber dari perbankan ya? Oke, ini mungkin boleh dijawab oleh Pak Indra Utoyo atau Pak Gifari. Mungkin Pak Indra Utoyo sedang, mungkin Pak Gifari boleh Pak dibantu jawab. Baik, ya mungkin izin Pak Indra. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik semua. Ya, jadi pada intinya memang semakin kita memperbanyak ya channel digital ini ya untuk memasuki di berbagai macam aspek gitu ya. Tentunya aspek resiko keamanan ini juga semakin concerning dalam artian ya resiko semakin tinggi. Nah, kita perlu menyeimbangkan juga menjaga supaya keamanan dan risikonya benar-benar terjaga gitu ya. Tentunya kalau berbicara strategi ini kita perlu seimbang di sini adalah kita perlu memperkuat kedua hal tersebut ya. Jadi kedua hal ini merupakan jalinan yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, baik dari sisi people gitu ya, proses dan teknologi gitu. Jadi misalkan ketika kita punya inisiatif mengembangkan suatu solusi atau produk ya digital gitu dengan journey tertentu itu selalu kita sejak awal gitu kita tentukan juga gitu ya roadmap dari sisi manajemen risikonya gitu ya untuk di setiap step dari journey digital yang ada gitu ya, dan di mana di situ ada titik-titik yang membutuhkan tadi gitu ya aspek misalkan keamanan yang perlu diperkuat ya kita tempel misalkan di situ solusi-solusi AI-nya gitu ya untuk misalkan tadi fraud detection atau bahkan sampai ke prevention ya untuk yang tadinya antara channel yang kita buka untuk melayani nasabah gitu ya itu punya level ketahanan atau keamanan yang kuat ya untuk di setiap journey-nya. Mungkin itu Mas Jeff. Siap, terima kasih Mas Gifar. Oke, mungkin ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Memang ini like teman-teman nih saling berbalapan, tapi kita akan highlight sedikit ini untuk Pak Dimitri. Jadi dari Kak Samrin, saya guru ekonomi di SMA. Bagaimana peran guru ekonomi dalam upaya meningkatkan literasi keuangan khususnya fintech? Ya mungkin karena ini terus bergerak ya teknologi terbaru gitu. Ini mungkin Pak Dimitri ada sedikit insight untuk akademisi. Izin Pak Jeff. Ya. Menambahkan sedikit karena kebetulan kami konsultannya waktu itu BRI ini termasuk yang paling awal di Indonesia beroleh ISO 27001 dalam keamanan informasi khusus untuk big data-nya. Jadi ini mengemphasize atau merupakan fakta dari apa yang tadi disampaikan Pak Gifar. Jadi BRI ini komit sekali dengan tadi yang dijelaskan Pak Gifar, bahkan sudah terstandarisasi secara internasional untuk keamanan informasinya, jadi nggak main-main lah ya. Jadi mudah-mudahan walaupun big data tapi
semuanya aman ya. Walaupun big data nanti insya Allah tidak ada personal PII yang terlanggar atau privacy dan lain-lain. Sekedar menambahkan. Kemudian untuk masalah fintech ini, bagaimana peran guru ekonomi dalam meningkatkan literasi keuangan? Karena fintech, karena di kurikulum ini belum ada. Izin Pak Samrin, saya mengutip Jean Claude Lyotard, ya, seorang filsuf postmodernisme yang menuliskan pada tahun 72 bahwa salah satu revolusi pendidikan ke depan itu adalah balancing antara teori-teori besar. Kalau dalam ekonomi misalnya adalah teori keseimbangan ekonomi, supply and demand dan lain-lain, itu tidak cukup. Tapi sangat penting sekali untuk mengajarkan kepada siswa itu tools, ya, application. Jadi kalau sekarang itu istilahnya scam, ya, social, cloud, application, and mobile. Jadi nampaknya diintegrasikan di situ. Siswa itu betul-betul mulai dari yang paling simple. Misalnya punya laporan keuangan pribadi walaupun bekal orang tuanya saja menggunakan aplikasi dan berbagai aplikasi yang lain. Jadi ini mungkin bisa sangat membantu. Dan dalam kaitannya selain ketika dia mengambil aplikasi itu juga dia akan terbiasa dengan literasi data keuangan minimum pribadinya. Nanti untuk kegiatan siswa yang sekecil apapun dia semuanya sudah based on application, based on database yang nanti Bapak juga bisa dorong mereka untuk mengintegrasikan dengan software sederhana seperti Excel, seperti halnya seperti halnya Excel, Python dan lain-lain. Barangkali mungkin itu dari saya, Pak Samrin. Ya, Pak Jafat. Oh, saya masih kimit, sorry. Ya, terima kasih Pak Dimitri. Ini mungkin pertanyaan berikutnya ya. Jadi hambatan terbesar digitalisasi bisnis di perbankan, terutama untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang tersebar di kondisi geografis yang beragam. Mungkin Pak Gifari, Pak Dimitri ada insight dari Pak Gifari mungkin? Ya, baik, mungkin saya bisa menyampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Jupri, ya. Ya, mungkin ini bisa juga terkait dengan pertanyaan kedua gitu ya, Mas Jeff ya. Sebenarnya kalau dari sisi yang tadi disampaikan Pak Indra, kita ingin terus memperkuat identitas sebagai bank mikro, bank ultramikro, bank UMKM ya, di mana dari sudut pandang BRI itu perlu untuk terus kita perkuat layanannya gitu, dan juga tadi ya ke arah financial inclusion yang jauh lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi ya tentunya hambatan terbesar digitalisasi bisnis itu untuk BRI ya dengan konteks tadi mengarah ke UMKM, mikro, ultramikro itu ya PR pertamanya memang aspek digitizing core-nya gitu ya. Bagaimana kita juga ikut membantu pertama-tama untuk mendigitalisasi ekosistem yang ke arah mikro, ultramikro, UMKM tadi gitu ya. Sebelum kita mungkin berbicara big data dan AI gitu ya. Dan itu kita terus jalankan secara paralel ya untuk mendigitizing core dan juga untuk mengembangkan digital value proposition ya dari segmen-segmen tersebut gitu. Dan dari sisi cara-cara yang dilakukan ya tentunya kita terus untuk berpartner gitu ya dengan pihak-pihak eksternal juga yang mungkin banyak bisa kita saling manfaatkan gitu, terutama kalau dari sisi big data tadi itu kita membutuhkan semacam alternatif data ya, atau mungkin kalau dari kita juga ada istilahnya alternatif atau inovatif credit scoring tadi ya, yang kita bisa mengambil insight dari mungkin informasi dari device gitu ya, atau mungkin dari ekosistem lain, dari e-commerce, ride hailing yang barangkali yang unbanked itu
bisa kita yang unbank tapi dia sudah aktif secara digital itu bisa kita capture gitu ya. Dan juga yang tadi mungkin disampaikan Pak Indra, kita ingin memperkuat aspek ultramikro tadi ya dengan memadukan nasabah-nasabah yang mungkin di tahun kemarin itu merupakan corporate action yang utama gitu ya, memadukan BRI, PNM, dan Pegadaian. Mungkin dari aspek digitalnya kita coba untuk develop aplikasi namanya Senyum Mobile itu ya, yang nantinya itu harapannya bisa dalam konteks big data ini menjadi basis data yang besar untuk nanti kita bangun AI atau machine learning application di atasnya itu ya, tentunya untuk membantu para nasabah dan tenaga pemasaran di segmen tersebut. Mungkin itu. Siap-siap Pak Givar. Oke, Pak Indra ini semakin menghangat ini tadi Ya, bicara izin Pak Indra, tadi saya akhirnya untuk sedikit menjawab Pak Indra. Oke, saya dikit ya, tambah sedikit ya. Boleh Pak Indra. Siap. Ya, kita menyadari memang adopsi digital itu tadi sudah sampaikan. Kalau masalah digital literasi kita sudah sangat tinggi ya, tapi terkait financial literasi ini masih ada gap. Nah, oleh karena itu tadi dengan strategi hybrid bank, kita tentu merangkul semua. Jadi kalau yang masih senang dilayani orang, itu kita melalui channel-channel fisik BRI dengan pendekatan tentu menggunakan teknologi namanya O2O, online to offline. Nah, offline-nya di depan adalah melalui agen-agen briling, kemudian melalui account officer yang tugasnya menjadi advisor dari digital, kemudian melalui channel kantor-kantor BRI dengan dua mode ya. Modenya adalah self-service atau assisted. Jadi itulah yang diberikan. Jadi kita akan mengikuti adopsi dari masyarakat. Tapi yang sudah ready dengan digital ya sudah pakai yang digital langsung seperti itu ya. Nah, memang masyarakat di bawah itu sudah biasa dengan handphone, tapi masih senang dengan cash gitu ya. Kemudian tadi kalau dibanding ke bank, mending kemana? Mending ke agen briling. Oleh karena itu, itulah simpul-simpul yang kita pakai. Oleh karena itu teknologi tetap digunakan, tapi dengan pendekatan yang tadi fully online, satu lagi adalah online to offline, jadi disebut O2O. Itu yang tadi hybrid bank yang tadi saya sampaikan. Mungkin demikian. Oke, luar biasa Pak Indra, Pak Givar, Pak Dimitri. Ini pertanyaan ada ratusan ya, ini luar biasa banyak sekali. Ada beberapa pertanyaan menarik tadi terkait unbanked people. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Indra. Jadi unbanked yang yang belum. Oh iya, oke. Ya tadi. Jadi dengan adanya holding ultramikro, sebetulnya BRI itu akan merangkul berbagai kesiapan dari masyarakat. Karena masih belum bankable, ya masih empowering sifatnya, itu ditangani oleh nanti PNM. Ya, PNM itu akan membantu misalnya kelompok-kelompok ibu-ibu yang mau mengembangkan kegiatan usahanya secara berkelompok begitu, nanti didanai dengan pendekatan dari PNM. Itu lebih sifatnya memang empowerment ya. Nanti kalau udah bertumbuh membutuhkan support yang lebih tinggi, maka itu bisa melalui KUR BRI misalnya. Nah, itu pada saat dia sudah bankable. Pada saat belum, maka sifatnya lebih empowerment, nanti grup namanya kolektif group lending tadi ya, dibantu nanti secara grup. Nanti kalau ada yang tidak nyicil, itu yang nanggung seluruh grup, itu yang dilakukan oleh PNM. Ini yang saya rasa bagian dari yang unbank untuk juga dirangkul sampai nanti masuk sampai ke tahapnya berkembang, dinaikkan kelasnya sampai yang bankable. Begitu. Jadi oleh karena dengan holding ultramikro ini akan bisa merangkul keseluruhan dari masyarakat, baik yang masih unbank sampai dengan yang nantinya siap untuk ke bank. Begitu. Oke, siap nih. Luar biasa, ini banyak sekali pertanyaan, walaupun memang ini waktu tidak terasa mendekati jam 10. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan ringan untuk Pak Givari mungkin ya. Apakah BRI-Brain itu terbuka untuk umum ya, Pak Givari? BRI-Brain Academy itu? Ya, jadi journey-nya itu mungkin tadi sedikit juga disinggung oleh Pak Indra untuk ada open sandbox tadi ya, gitu ya. Jadi memang kita membuka berbagai mode kolaborasi yang sifatnya mungkin close collaboration atau open collaboration ya, yang nantinya itu kita ketika nanti semuanya sudah siap, kita akan coba membuatkan sandboxing environment yang tadi open sandbox ya, yang semacam di situ akan use case yang kita bisa sudah kurasi dan bisa kita share akan diletakkan di sana, kita sebagai playground para data dan AI entusias gitu ya. Dan juga kita akan membuat environment sandbox ini juga menyentuh aspek engineering yang memang serial mungkin supaya juga mengalami
teman-teman semua gitu ya, para entusias itu bisa menikmati dan mencobakan langsung ya bagaimana environment terutama di environment cloud misalkan gitu ya, yang real world gitu, untuk bisa exercise ya, melatih dari tadi ya, aspek development, deployment, operation dan lain-lain ya, untuk bisa sejak awal gitu ya, yang merasakan pengalaman pengembangan ya, yang end to end tadi gitu ya. Dan menurut kami itu mungkin yang salah satu gap ya, barangkali yang mungkin Pak Dimitri sebenarnya bisa lebih menjelaskan ya. Mungkin di perkuliahan nggak banyak dibahas gitu ya Pak ya, untuk yang real world environment untuk membuat modeling atau data engineering-nya dan juga hingga software engineering-nya itu. Nah, itu kita mencoba untuk menyambungkan pipa lah tadi ya Pak ya, supaya gap antara real world dengan yang dipelajari di kampus-kampus itu akan terjalin dengan baik. Mungkin begitu. Oke, luar biasa. Ini mungkin mendekati terakhir, mendekati jam 10. Mungkin tadi sudah menjawab ya untuk kerjasama terkait beberapa pertanyaan di Slido, juga di chat terkait kolaborasi sudah terjawab barusan. Mungkin ini ada sedikit closing statement untuk mengakhiri sharing session di pagi ini. Mungkin kita mulai dari Mas Gifar dulu ya, paling muda. Sedikit closing statement sebelum foto bersama. Ya, mungkin sekedar meng-highlight yang tadi kami sampaikan ya, bahwa kita sangat membutuhkan nih AI entusias, AI spesialis yang terus untuk berkontribusi di negeri ini ya, gitu ya, terkhususnya mungkin di BRI gitu, supaya kita tadi bisa melaksanakan aspirasi kita menjadi the best lah gitu ya, financial the best AI in financial domain gitu ya, yang sehingga nanti kita bersama-sama gitu bisa berkontribusi untuk mencapai inklusi finansial yang jauh lebih besar lagi untuk Indonesia. Mungkin begitu Mas Dev. Oke, siap. Terima kasih Mas Gifar. Mungkin berikutnya izin Pak Indra ada sedikit closing statement. Oke, baik. Pertama-tama tentu terima kasih untuk partisipasi untuk join di Financial Data Challenge, dan tentu saya ingin sampaikan bahwa era digital ini menjadi kesempatan bagi siapa saja, teman-teman yang memang ingin memberikan impact ya, untuk meng-create manfaat begitu ya, tanpa halangan, karena digital ini memampukan kita semua. Dan BRI dalam hal ini kita menyambut baik bagi para teman-teman, para digitalpreneur atau digital antusias yang memang ingin meng-create impact bersama-sama dengan BRI melalui inovasi yang memang tentu akan ke depan kita lihat akan berbasis big data dan AI. Jadi silakan gabung di Financial Data Challenge 2022. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Silakan gabung di FDC 2022. Mungkin Pak Dimitri izin ada sedikit tambahan terakhir. Masih ya. Luar biasa sekali event ini. Jadi kembali kami mengajak seluruh yang hadir ya. Kita sudah melihat betapa dahsyat fisiknya BRI dalam mengembangkan human-centered AI untuk bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung cita-cita mulia itu, dan melaluinya mendorong Indonesia menjadi one of the best digital talent dalam bidang human-centered AI, terkhusus dalam bidang financial. Kami mengajak rekan-rekan semua untuk mendukung inisiatif ini, dan silahkan yang hendak bergabung pada free bootcamp kami, dan silahkan diperluas untuk menghangatkan, pemanasannya adalah our Financial Data Challenge. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua, kita berikan aplaus yang terbaik. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri sharing session pagi ini, kita akan melakukan foto bersama ya. Jadi silakan dibuka semua kameranya. Bagi yang bisa atau memungkinkan membuka kameranya, kita akan foto bersama. Dan tidak lupa untuk mengupload ya, atau Instastory, tag BRI, Sharing Vision. Juga mungkin tadi saya sebagai hostnya, nanti
Oke, nanti teman-teman akan mendapatkan door prize untuk 4 yang beruntung dapat e-money. Tadi semua pertanyaan yang terpilih dapat e-money juga, dan 15 orang dapat produk UMKM dari Jabar. Siap semuanya? Apakah sudah siap? Kita akan foto bersama. Kapan lagi bisa foto bersama Pak Indra Utoyo? Oke, ini akan dibantu oleh teman-teman call juga. Oke, saya akan hilangkan yang non video. Sip, biar bagus. Mantap. 1, 2, 3. Ini kebetulan ada banyak slide-nya, teman-teman. Mohon ditahan sedikit. Oke, mantap. Sekarang semuanya ketawa ya, ketawa lebar. Nanti yang paling lebar tentu saja kita beri door prize ya. 1, 2, 3 semua tertawa. Oke, terima kasih banyak untuk yang terhormat Pak Indra Utoyo, untuk yang terhormat Pak Dimitri, yang terhormat Pak Givari, untuk kesediaannya sharing-sharing di pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga sangat bermanfaat untuk semua peserta yang hadir. Mungkin kepada yang terhormat para pembicara diperkenankan meninggalkan room Zoom, karena setelah ini kita akan sosialisasi untuk Financial Data Challenge itu dari teman-teman panitia. Oke, terima kasih banyak Pak Givar, Pak Dimitri, Pak Indra. Salam izin itu. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Indra. Sampai Hadir. jumpa lagi. Siap. Oke, teman-teman, ini ada tambahan ya dari oke, Mbak Tris sudah bisa on. Ini adalah sedikit sosialisasi tentang Financial Data Challenge berhadiah 50 juta rupiah kalau tidak salah Mbak Tris ya. Oke, silakan, dan tidak lupa ya tadi yang foto bareng silakan diupload di Instagram. Nanti teman-teman akan mendapatkan door prize. Di situ saya cek lagi ya. Oke, ini dia deadline-nya besok ya. Jadi Jumat 11 Februari jam 23.59. Silakan. Jadi door prize hari ini lebih dari 20 biji sebenarnya gitu. Keseruan bersama. Silakan Mbak Tris, ada yang mau disampaikan beserta teman-teman. Mungkin saya dari host untuk sharing session ini izin ikut menyimak sama teman-teman. Oke, Mbak Tris silakan. Oke, thank you banyak ya semuanya yang sudah daftar. Ada yang sudah daftar dari 2021 Desember atau Januari, boleh chat Zoom. Ini tentu saja mendapatkan spesial gift dari saya juga ya, teman-teman yang istilahnya hustling kalau di dunia startup sudah lama daftar dan masih hadir di sini. Kita selama 3-4 bulan menyiapkan data real untuk challenge ini. Oh, ternyata saya mute. Oke, silakan langsung itu, yang langsung apa? Yang sudah di atas oke saya langsung kirimkan alamat, nomor HP, kecamatan gitu-gitu ya ke Instagram saya. Silakan. Itu ada hadiah produk gift UMKM dari Jawa Barat. Kebetulan kita juga ada komunitas startup ya di Jawa Barat itu. Jadi produk-produk teman-teman yang planner juga akan kita kirimkan ke teman. Thank you ya. Silakan. Thank you yang sudah dari Januari. Itu dia. Oke, itu saya kasih oke kedua, yang bawahnya masih boleh juga. Sip, paling itu sesi door prize-nya. Kita kembalikan ke Mbak Tris untuk sedikit pengumuman target data. Thank you. Terima kasih Mas Jeff. Mungkin untuk pelaksanaan dari Financial Data Challenge ini, mekanismenya akan dibantu dijelaskan oleh Mas Siskia. Boleh silakan di-share Mas Siskia. Oke, terima kasih Mbak Tris atas waktunya. Ya, selamat pagi. PT Bank Rakyat Indonesia, PT Sharing Vision Indonesia bersama para peserta yang mengikuti Financial Data Challenge 2022 ini. Ya, di sini perkenalkan nama saya Hiskia Gunawan. Saya akan menjelaskan hal-hal terkait kompetisi di Financial Data Challenge 2022 ini. Ya, sebentar. Ya, di sini saya akan menjelaskan hal-hal terkait Financial Data Challenge ini. Yang pertama, latar belakang kita mengadakan challenge ini adalah kita PT Bank BRI Rakyat Indonesia bersama PT Sharing Indonesia memiliki tujuan untuk membuka kesempatan bagi para peserta dari seluruh Indonesia untuk merasakan challenge terhadap real financial use case yang ada pada dunia perbankan. Lalu kita juga membuka peluang peserta untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama kami, Bank BRI dan PT Sharing Vision.
Ya, lalu untuk use case-nya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai use case. Nantinya use case terkait kompetisi ini teman-teman semua akan diminta untuk membuat model klasifikasi ya. Jadi tema use case pada kali ini adalah churn. Mungkin bagi teman-teman semua ada beberapa yang mungkin masih asing dengan istilah churn ini. Churn ini adalah istilah di mana kalau dalam dunia perbankan nasabah ini pada satu periode tertentu dia akan memutuskan untuk tidak menjadi nasabah di bank terkait. Jadi kita kategorikan nasabah ini sebagai churn. Nah, di sini teman-teman semua diminta untuk membuat model klasifikasi yang dapat mendeteksi nasabah-nasabah mana yang memiliki kemungkinan untuk churn berdasarkan transaksi behavior dari nasabah tersebut. Seperti itu. Lalu model yang harus dibuat sekurang-kurangnya harus meliputi ada exploratory data analysis atau kita kenal sebagai EDA, lalu ada feature engineering, lalu ketiga ada modeling, dan keempat ada model evaluation. Lalu untuk datasetnya, untuk dataset nanti kita akan share di tanggal 14 Februari 2022 ya, di mana lomba juga akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022. Lalu nanti dataset kalian akan dapat akses di link di bawah ini, bit.ly dataset_fdc 2022. Oke. Lalu untuk evaluasi dalam kompetisi ini, kita akan mengevaluasi model-model dari yang teman-teman sudah buat berdasarkan performa dari AUC, area under curve. Jadi nanti akan ada data backtesting. Jadi akan ada dua data. Yang pertama adalah data train, lalu data backtesting yang akan kami share ke teman-teman. Lalu teman-teman akan memprediksi menggunakan model yang teman-teman buat untuk memprediksi data backtesting yang sudah share. Lalu untuk jika teman-teman sudah membuat modelnya, teman-teman dapat mengirimkan filenya melalui link ini, bit.ly result_fdc 2022. Lalu untuk format coding script, untuk nama file dari coding script ini, teman-teman diminta untuk menuliskan nama lengkap, nama underscore lengkap, strip submission.ipynb. Lalu untuk yang kedua, untuk file output-nya, di sini juga ada file output. Ini adalah hasil prediksi dari model yang sudah kalian buat. Hasil prediksi terhadap data backtesting ini, kalian bisa beri nama lengkap, strip submission.csv. Seperti itu. Mohon diperhatikan juga ya untuk isi dari submission ini, submission CSV ini adalah nama kolom, ID, dan predicted. Jadi nama kolomnya adalah ID dan predicted. Mohon diperhatikan bahwa nama file dan nama kolom ini bersifat case sensitive, jadi ini juga agar kedepannya memudahkan kita juga untuk mengevaluasi model-model dari yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Ini adalah urutannya ya, urutan prosesnya di mana data-data yang kami akan share ke teman-teman, VinDataChallenge.csv, data backtesting.csv ini, lalu teman-teman diminta untuk membuat coding script-nya, yaitu dalam Python, dengan format nama lengkap strip submission. Lalu untuk CSV-nya juga nama lengkap strip submission.csv, seperti itu. Dan untuk coding script, yang tadi sudah saya mention sebelumnya, sekurang-kurangnya mengandung data preparation dan EDA ya, tadi sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada feature engineering, ada modeling, lalu evaluation, dan output. Output yang tadi sudah saya mention yaitu output data CSV kalian, yaitu hasil prediksi dari model kalian. Seperti itu. Ya, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan terkait rules-nya ya. Yang pertama, harus satu akun per peserta. Lalu kedua, tidak ada penggabungan peserta dalam kompetisi ini. Jadi, kompetisi ini dikerjakan oleh satu orang. Lalu, peserta dilarang untuk melakukan code sharing. Ya. Jadi, tidak boleh ada code sharing. Lalu, peserta juga dilarang untuk meminta atau mendapatkan bantuan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah peserta juga dilarang melakukan pelabelan secara manual.
Jadi nanti data yang sudah kami kirim adalah data yang data trend yang sudah ada label, jadi teman-teman tidak boleh melakukan pelabelan secara manual. Jadi based on model kalian, seperti itu. Lalu untuk jadwal ya, seperti hari ini, 10 Februari 2022, adalah webinarnya, Roadmap to Smart Banking Mindset through AI/ML. Lalu untuk pelaksanaan lomba akan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 sampai 11 Maret 2022. Jadi di sini teman-teman bisa mulai mengerjakan coding script teman-teman di periode waktu ini. Jika sudah lewat periode waktu ini, maka lomba sudah dikatakan selesai. Lalu untuk penilaian akan kami panitia lakukan di tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. Itu untuk penilaian dari model-model kalian. Lalu yang terakhir, pada tanggal 25 Maret 2022, pemenang akan diumumkan. Jadi keputusan juri di sini tidak dapat diganggu-gugat seperti itu ya. Jadi pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Maret 2022. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Ya, makasih Mas Rizky ya. Mungkin untuk Sama-sama. pertanyaannya kita bisa lihat dari chat ini dulu aja kali ya. Oke. Berapa kali bisa mengupload? Untuk dataset nanti di-share linknya. Ya, silakan. Ya. Mas, apakah file yang di-submit bisa direvisi? Ya, untuk terkait hal ini ya, mungkin bisa direvisi nantinya, tapi dengan catatan tidak lewat jam waktu periode dari pelaksanaan lomba tersebut. Gitu. Jadi yang kalau bisa lebih baik teman-teman memastikan dulu modelnya. Jika model sudah bagus, maka teman-teman bisa submit seperti. Lalu ada lagi? Apakah ada live board? Apakah penggunaan Stack Overflow dibolehkan? Ya, ini boleh-boleh saja teman-teman. Jadi kan yang penting coding dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi dalam kompetisi ini dikerjakan oleh satu orang individu. Jadi tidak boleh ada bantuan dari siapapun. Untuk Stack Overflow diperbolehkan saja jika ada komen-komen atau coding yang lupa seperti itu. Apakah data ini dan model yang dibuat dapat dijadikan tulisan jurnal? Untuk jurnal mungkin tidak dulu ya, karena ini kan data dari kami, di mana data ini sebenarnya confidential seperti itu. Ada lagi? Ini baik sekali ya. Apakah bisa menggunakan data tambahan dari luar? Untuk data tambahan tidak bisa, data tambahan tidak bisa digunakan. Jadi data benar-benar murni dari kami. Nanti kami akan share ke teman-teman. Metode klasifikasinya apakah boleh lebih dari satu atau hanya satu metode saja? Kemudian untuk metode klasifikasi, teman-teman tolong pilih yang terbaik ya. Jadi metode klasifikasi mana yang terbaik nanti teman-teman bisa pakai. Jadi klasifikasi satu saja, seperti itu. Apakah ada live leaderboard seperti di Kaggle? Di Kaggle tidak ada, Pak. Apakah hasil pengerjaan baik sekali? Apakah hasilnya boleh dijadikan portofolio untuk melamar pekerjaan? Mungkin untuk hal ini, yang penting datanya tidak boleh dipublish ya secara publik ya, mungkin karena ini data confidential seperti itu. Yang penting kalau misalkan untuk melamar pekerjaan ya mungkin bisa dijelaskan hasilnya saja sama konsepnya saja seperti itu. Yes, betul Mas Kis. Ya, izin nambahin sedikit. Ya. Terutama buat melamar pekerjaan di BRI tentu saja ini penting. Iya, betul.
Siap. Jadi mungkin ya nanti dijelaskan metode apa yang pernah dikerjakan dan hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Lalu ada lagi Kak untuk poin penilaiannya, apakah berdasarkan nilai AUC-nya saja atau ada kriteria lain? Untuk poin penilaian kita sekarang terbatas pada AUC seperti di slide dulu seperti itu. Jadi kita akan menilai model kalian berdasarkan AUC-nya. Ada lagi? Link pendaftaran di mana bisa akses. Itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Mbak Tris ya. Mbak Tris minta tolong ya, nanti dikasih tahu link pendaftarannya dibagikan. Untuk pegawai bank lain, apakah bisa ikut menjadi peserta? Ya, itu silakan ditanyakan kepada bagian terkait ya untuk hal ini. Benefit apa saja yang didapat oleh peserta, baik pemenang maupun non-pemenang di Financial Data Challenge ini. Ya, untuk terutama pemenang ya, jadi benefitnya mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang baca brosurnya, jadi juara pertama itu 25 juta, lalu juara kedua itu 15 juta, dan juara ketiga 5 juta itu untuk pemenangnya, seperti itu. Jika juga terbuka untuk umum ya, jadi dari kalangan manapun boleh silakan untuk join. Oke ya, jadi terbuka untuk umum ya. Jadi tadi yang nanya apakah boleh ikut dari pihak bank lain. Menarik. Lalu izin jika terjadi validasi antara variabel independen dan dependennya tidak akurat, apakah bisa diubah berdasarkan target variabel? Ya, ini yang pasti adalah prediksi harus berdasarkan target variabel ya. Jadi ini kan kalau bicara tentang variabel, kita bicara tentang feature kan nantinya ya. Ya mungkin itu nanti bisa Anda lakukan bagian itu di tahapan feature selection. Jadi dalam pemilihan feature atau variabel ini juga harus benar. Jadi harus akurat seperti itu. Jadi untuk variabel pemilihannya nanti bisa kalian atur sendiri, bisa kalian ubah. Tapi untuk pengubahan variabel secara konten itu tidak boleh. Bagaimana jika peserta menghilangkan segala informasi sensitif dari data aslinya sehingga dari peserta bisa share portofolionya? Ya mungkin ini pertanyaannya sedikit tricky juga ya. Jadi mungkin ini bisa ditanyakan kepada pihak Bank BRI-nya, tapi yang pasti informasi sensitif ini tidak boleh di-share ke manapun. Seperti itu. Apakah ada batas? Ya, gimana? Kemarin ada yang nanya juga kalau yang di BRI berarti boleh ikut ya ini? Iya, tadi kan Mbak Tes sudah itu ya, sudah confirm. Jadi aman, terbuka untuk umum. Seperti itu. Apakah ada batas umur untuk peserta? Ya untuk batas umur ya harus normal 17 tahun ke atas. Seperti itu. Lalu ada lagi, banyak sekali nih pertanyaannya. Apakah ada presentasi hasil modeling saat penilaian? Nanti akan kami diskusikan bersama panitia. Yang pasti nanti penilaian akan kami lakukan secara internal pastinya. Nanti dan pemenang akan diumumkan setelah penilaian tersebut. Seperti itu. Ini tidak bisa bergue, jadi individu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya harus satu akun per peserta, jadi tidak ada penggabungan peserta dalam kompetisi ini, seperti itu. Untuk presentasi hasil tadi saya sudah jelaskan, ini nanti kita akan diskusikan bersama pihak panitia. Apakah semua peserta mendapatkan sertifikat? Ya, untuk yang ikut ini harusnya ada sertifikat ya, Pak Jeff ya?
Ya, tenang, semua dapat sertifikat keikutsertaan, juga kehadiran hari ini, tapi tentu saja pemenang mendapatkan sertifikat khusus, begitu. Yap, oke ya, sudah dijawab dengan Pak Jeff ya. Ya, apakah dari kecepatan pengerjaan challenge ini menjadi parameter penilaian? Oh tidak, untuk parameter penilaian nanti berdasarkan model ya, model dari kalian masing-masing, seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan, performance matrix-nya adalah AUC, jadi kita akan menilai berdasarkan itu. Untuk proporsi penilaian gimana kalau model bagus, tapi ada kurang detail bagaimana? Ya, untuk proporsi penilaian, kita tidak jelaskan proporsinya, tapi yang pasti mengacu pada slide, kita akan fokuskan, kita akan concern pada performa AUC kalian, seperti itu. Apakah hasil pemenang nantinya bisa di-share untuk dapat dipelajari? Yaitu nanti kita akan diskusikan lagi dengan panitia, seperti itu. Ya. Apakah ada lagi? Apakah artunya bias dibulatkan? Ya, itu nanti bisa dicoba saja oleh teman-teman, nanti apakah artunya bias, jika dibulatkan, itu nanti bisa jadi eksperimen buat teman-teman sendiri. Ya, kalau pemenang apakah mendapat job opportunity atau training opportunity? Ya, pastinya. Jadi kan tadi sudah jelaskan ya, kita membuka kompetisi ini juga kita ingin membuka peluang buat teman-teman untuk nantinya bisa bekerja sama dengan kami, Bank BRI dan PT Sharing Vision Indo. Untuk apa saja matriksnya para caster? Ya, untuk matriks berdasarkan slide tersebut, jadi kita akan menilai berdasarkan performa AUC kalian. Oke, jadi ya silakan saja Mas kalau mau dibulatkan untuk nilai artunya ya. Nanti webinarnya 10 Februari itu penjelasan ulang. Oh bukan, jadi kan ini tanggal 10 ini saya sudah menjelaskan mengenai rules dan hal-hal terkait pada lomba ini, seperti itu. Oke, ada lagi? Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab karena ini banyak sekali ya. Mungkin segitu dulu teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di Telegram atau WA, nanti akan ada Mbak Erina atau Mbak Andi yang bisa bantu jawab. Silakan saya kembalikan ke Mas Jeff. Terima kasih Mas Jeff. BRI juga terima kasih sudah hadir, baik yang panitia ataupun yang tim BRI juga. Tadi saya lihat ada beberapa dari BRI ikut hadir. Itu kita sangat berterima kasih bersedia hadir. Juga para petinggi BRI tadi ikut hadir juga. Jadi teman-teman, kongres buat semua yang hadir di sini. Ya, tadi banyak petinggi BRI juga hadir bersama kita. Sampai jumpa di challenge atau di free bootcamp ya. Untuk yang masih belum merasa yakin, silakan join bootcampnya. Tentu saja di bootcamp tidak akan di spoiler bagaimana mengerjakan Fin Data Challenge, tapi lebih ke apa ya, wawasan dasar gitu ya. Wawasan dasar tapi ya, keren banget gitu. Mungkin itu bootcampnya berbayar ya Pak? Oh ya, itu nanti besok kayaknya atau hari ini kita rilis. Bootcampnya itu free untuk teman-teman yang ada dalam arus ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin untuk join dengan tim data yang besar sekali di Sharing Vision juga BRI ini, itu free bootcampnya. Jadi teman-teman nanti bisa dibantu research juga ke teman-temannya. Ini bootcampnya free. Silakan yang mau ikut bootcampnya free. Untuk yang ingin join ke BRI ya bersama Sharing Vision juga, ini satu kolaborasi besar, itu free. Tentu saja nanti bootcampnya akan mendapatkan sertifikat kehadiran, karena bootcampnya juga akan cukup lama juga. Ini paralel dengan FTC 2022. Nanti pasti ada tes akhirnya di bootcampnya juga. Nanti ada sertifikat kehadiran, ada sertifikat kelulusan, dan juga di bootcamp juga untuk teman-teman yang berpotensi akan langsung kita interview juga. Jadi ini tadi ya statement dari yang kita hormati Pak Indra Utoyo juga Pak Dimitri, bahwasanya BRI lagi sangat membutuhkan teman-teman
masa depan Indonesia, ya dalam kurung di sini mungkin dalam konteks BRI. Mudah-mudahan selamat belajar sebulan ke depan. Terima kasih dari kita. BC yang free ya, Mas Ilham. Oke, nanti kita akan reshare ke semua yang daftar FDC 2022 ini, termasuk yang daftar kick-off ini, kita akan share info bootcamp-nya begitu ya. Jadi ya, oke, siap, terima kasih. Ya, posternya lagi kita finalisasi, informasinya kita finalisasi. Tapi memang yang tidak ingin join ke BRI atau tim besar ini, itu memang berbayar begitu. Jadi untuk yang, ini statement saya diingat saja, untuk yang ingin join ke tim besar BRI dalam kurung juga kolaborasi sharing vision, itu free untuk hadir, untuk belajar, terlepas lulus tes bootcamp-nya ya, karena di ujung bootcamp ada ujian ya, kayak inilah UTS UAS lah kalau kuliah gitu. Tapi sertifikat kehadiran akan dapat, sertifikat kelulusan juga akan dapat, dan itu ilmunya bisa langsung digunakan di FDC 2022 gitu. Silakan. Jadi ini time to hustling sebulan ke depan, manfaatkan waktu dengan baik. Any question bisa ke kakak-kakak CP yang baik, itu Kak Erina, itu ada WA-nya, ke IG saya juga boleh ya, saya Google anytime gitu ya. Oke, tampaknya cukup ya, sekian ya Mbak Tris juga Mbak Erina. Siap, oke. Dengan demikian izin kita end untuk acara pagi ini. Nanti recordingnya akan kita edit, untuk public material akan kita kirim ke semua yang mengisi registrasi tadi. Ya biasa kan ya, ada confidentiality, nanti tenang, semuanya kita akan kirimkan. Pastikan mengisi form absensi hari ini. Mungkin dari host sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeff dan teman-teman. See you later guys. Sukses buat semuanya. Izin live Mas. Oke, terima kasih Pak Dudung. Ya, terima kasih teman-teman BRI. Iya, thank you. Thank you Mas Yohanes. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you Mbak Asmira.